Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdiesel Santoso pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai user experience atau UX dan user interface atau UI. Teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia software design itu pasti sudah pernah mendengar istilah UI dan UX atau user experience dan user interface. Lah, kemudian apa sih bedanya user experience dan user interface itu? Lingkup pekerjaannya mereka itu seperti apa? Nah, kita akan belajar tentang hal tersebut. User experience atau UX merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Inti dari user experience ini adalah riset. Jadi riset bagaimana kita menciptakan produk yang nyaman dan mudah digunakan melalui pendekatan pengguna. Tuh, jadi harus riset teman-teman. Ini riset ini bisa nanti teman-teman itu datang langsung ke penggunanya, kemudian bertanya atau menggunakan kuesioner juga bisa, atau bisa menggunakan persona nantinya. Kita akan belajar. Nah, user experience itu komponennya meliputi pertama adalah bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk gitu. Jadi lebih ke fiturnya itu apa saja sih itu. Kemudian struktur desainnya itu bagaimana itu. Navigasi penggunaan produknya itu seperti apa. Aspek visual desainnya itu seperti apa. Dan seluruh aspek interaksi dengan penggunanya. Jadi fitur itu misalkan simak, dia akan mempunyai fitur KRS, KHS, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari UX. Kemudian struktur desain, struktur desain atau navigasi penggunaan produk itu menu-menunya itu seperti apa. Kalau struktur desain lebih kepada menu yang penting itu harus diletakkan yang bisa pertama kali dilihat oleh pengguna. Jadi misalkan teman-teman menggunakan Gojek, itu kan di situ kan ada 4 fasilitas atau beberapa fasilitas ya. Ada GoFood, misalkan GoRide, ada GoCar gitu kan. Lah, menu tersebut itu harus strukturnya itu harus bisa langsung dilihat. Kemudian bagaimana navigasinya, apakah mudah digunakan atau tidak? Visual desainnya itu apakah enak dilihat di mata atau tidak? Dan seluruh aspek interaksi. Jadi ketika kita mengklik misalkan pesan GoRide itu bagaimana? Kita mengklik pesan GoCar itu bagaimana? Itu aspek interaksi. Nah, UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan brandingnya, konten, dan copywriting, teknik penulisan yang sesuai dengan target pengguna Anda. Itu. Ini adalah bagian dari UX. Makanya tadi saya sampaikan bahwa UX ini basicnya adalah research. Teman-teman harus menciptakan produk yang nyaman berdasarkan keinginan pengguna. Maka teman-teman itu harus mengerti apa yang diinginkan pengguna. Itu UX. Sedangkan UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Tetapi ingat, tidak harus indah juga, UI juga harus mudah digunakan. UI itu berhubungan dengan warna. Tadi navigasi yang menentukan UX gitu kan. Tapi nanti warna navigasi yang mudah dilihat oleh pengguna itu yang menentukan adalah UI. Itu. Ketika kita menginputkan username dan password, misalkan ya teman-teman, maka UX itu mendesain kalau salah itu seperti ini, gitu kan.
Kalau kita salah menginputkan username dan password, akan muncul tampilan seperti ini. Itu, atau misalkan maaf username dan password Anda salah itu. Ya, yang menentukan alert atau warnanya itu adalah UI. Gitu. Kita memesan GoRide itu navigasinya mudah dilihat, tetapi icon-iconnya itu nanti yang menentukan adalah UI. Itu. Jelas ya teman-teman perbedaan UI dan UX. Itu UX itu lebih ke kenyamanan dalam segi penggunaan perangkat navigasi, menu, kemudian apa namanya itu ini fitur-fitur itu. Sedangkan UI itu lebih ke bentuk visualnya atau tampilannya, warna, tipografi, bentuk hurufnya itu, fontnya itu UI. Nah, beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon tipografi, tema, layout, animasi yang ditampilkan pada produk, dan visualisasi interaktif lainnya. Jelas tadi seperti yang saya sampaikan ya, UI itu lebih ke komponen tombol, ikon tipografinya, temanya, layoutnya, dan lain sebagainya. Semua komponen UI tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Jadi pengguna dapat menikmati produk pada aplikasi itu dengan keindahannya tadi. Nah, ini jadi pembagian otak kanan dan otak kiri. UX itu kita yang berjalan adalah otak kiri, sedangkan UI itu kita yang berjalan adalah otak kanan. Gitu. UX itu kita adalah pada awal perancangan produk. Itu bekerjanya itu pada awal perancangan produk. Misalkan menentukan skenario produk, kita ingin membuat produk apa. Menentukan riset, ini produknya itu untuk siapa, kemudian penggunanya itu seperti apa, arsitek informasi atau misalkan struktur layoutnya itu seperti apa, struktur navigasinya itu seperti apa, membuat prototipe, kemudian membuat desain yang interaktif itu UX. Kemudian UI itu lebih ke visual desainnya, pewarnaannya, kita sudah menentukan prototipe dan lain sebagainya, kita lempar ke UI. UI-nya itu membuat pewarnaan, kemudian grafik desainnya, layoutnya, tipografi itu UI. Nah, UI dan UX ini, kalau UX tadi how to kata-katanya itu, bagaimana cara menggunakan produk ini, bagi risetnya itu seperti apa, kompetitornya seperti apa, itu UX. Kalau UI lebih ke warna, layout, ilustrasi itu. Nah, kita akan membedah lebih dalam, misalkan apa sih perbedaan UI dan UX berdasarkan tujuan desain, proses desain, komponen desain, tools yang digunakan, skill yang digunakan. Itu berbeda. Untuk tujuan desain UI, fokus desain UI itu adalah keindahan tampilan, sementara fokus desain UX adalah kepuasan pengguna atau kemudahan penggunaan produk. Ini. Jadi UI itu kita tampilannya indah, UX itu kepuasan pengguna produk, setelah menggunakan itu puas enggak. UI memiliki tujuan utama untuk menampilkan desain interface dengan keseragaman dan konsistensi yang baik, meliputi font, warna, gambar, dan bentuk visual lainnya yang menarik. Jadi di UI itu konsistensi warna, keseragaman fontnya itu misalkan sini Times New Roman, sini Verdana, misalnya itu kan nggak seragam. Di sini lagi ada Arial, itu kan nggak seragam. Jadi bagaimana membuat font yang seragam itu. Kemudian warna, misalkan pemilihan warnanya putih, fontnya putih, warna backgroundnya kuning, itu kan juga nggak seragam atau nggak menarik juga. Itu kan nggak bisa dibaca. UX lebih bertujuan untuk membuat suatu website atau aplikasi ya mudah digunakan oleh penggunanya. UX design itu dituntut agar menjadi jembatan penghubung antara UI itu yang bekerja itu dengan sistem. Itu ya teman-teman. Sederhananya, desain UI itu akan mempengaruhi kesan pertama pengguna melihat produk. Nah, ketika sedang lihat tampilan website Gojek misalkan atau Grab, kok tampilannya bagus, misalkan seperti itu UI dulu. Sementara UX mempengaruhi bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan
produk. Jadi ketika sudah menggunakan produk, oh kok navigasinya enak ya, pesan ini tinggal ke sini, oh kok kita nggak perlu belajar, mengeluarkan effort untuk belajar ya. Nah itu UX. UI dan UX memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah demi langkah yang dilakukan oleh pengguna itu berjalan dengan lancar, jelas, dan logis. Ini tujuan utama UI dan UX itu sebenarnya satu, agar setiap langkah demi langkah yang dilakukan pengguna itu berjalan lancar, jelas, dan logis. Selanjutnya proses desain. Ini karena berfokus pada user experience, proses desain UX berlandaskan riset. Nah, sekali lagi teman-teman saya tekankan bahwa UX itu berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target penggunanya. Prosesnya pun melalui banyak tahapan dan membutuhkan peran banyak pihak. Salah satunya yaitu UX researcher. Jadi ada sendiri kalau teman-teman mencari pekerjaan tentang UI UX, di UX itu ada sendiri namanya UX researcher atau yang dia berfungsi untuk melakukan riset. Setelah melakukan riset, desainer merancang sketsa desain dengan wireframe dan prototipe. Ini langkah standarnya. Proses desain UX itu ada produk definisi, kemudian riset, kemudian analis, kemudian desain, baru implementasi. Nah, implementasi ini nanti dilemparkan ke UI. Kemudian desain atau proses desain. Sementara itu untuk UI itu ya juga memerlukan riset. Namun riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep gitu. Jadi prosesnya, kalau proses desainnya si UX tadi itu langkah-langkahnya itu kayak langkah-langkah penelitian atau kita membuat produk ya teman-teman. Kalau UI itu proses desainnya itu ya bagaimana kita membuat konsep itu agar produk kita itu terlihat cantik gitu, menarik ya, terlihat cantik dan menarik penggunanya. Nah, di sini desainer UI juga perlu merancang model desain, yaitu dengan membuat mockup terlebih dahulu. Ini prosesnya dari kita sudah tahu keinginan dari user itu seperti apa, kita menentukan mau menggunakan tools apa, kemudian warna-warnanya itu seperti apa, kita buat prototipenya, baru kita uji. Komponen desain, komponen yang membangun desain UI berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar, video, animasi, tipografi, button, dan visual interaksi lainnya. Sementara itu, komponen desain UX meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur, struktur desain, dan navigasi. Termasuk juga tampilan interface, kemudian teknik penulisan atau copywriting, hingga brandingnya produk tersebut. Sehingga diperlukan kolaborasi tim untuk menghasilkan desain produk yang baik. Tools yang digunakan tentu berbeda teman-teman. Desainer UI membutuhkan aplikasi yang mendukung pembuatan desain interface yang detail. Karena keindahan gambarnya tadi yang penting kan, maka desainer UI itu dia memerlukan tools untuk membuat detail atau aplikasi untuk memperindah. Misalkan kayak Flinto, Principle, FrameX, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Ini aplikasi tersebut dilengkapi beberapa tools pendukung desainer UI seperti tools untuk menambahkan unique interaction icon, easy transition, UI asset, dan kits, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk UX itu lebih membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu prototyping desain agar mudah mendapatkan feedback atau umpan balik dari penggunanya. Aplikasi prototyping misalkan bisa Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, Exure, dan lain-lain tentunya. Beberapa fitur yang tersedia seperti tersedianya fitur kolaborasi. Kalau jenengan pakai Figma itu ada fitur kolaborasinya, real time editing, easy to test design, dan lain sebagainya. Fitur tersebut akan memudahkan desainer UX mendapatkan feedback untuk menghasilkan produk yang user friendly. Skill yang dibutuhkan
Menjadi desainer UI dan desainer UX membutuhkan skill tersendiri. Skill yang dibutuhkan oleh seorang desainer UI adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan convergent thinking. Skill tersebut harus dimiliki oleh desainer UI dalam mendesain tampilan produk agar terlihat menarik dan mudah untuk interaksi. Desainer UX bertanggung jawab membuat desain produk dengan pendekatan pengguna agar mudah digunakan. Kemampuan yang dibutuhkan desainer UX adalah skill melakukan riset, analytic thinking, problem solving, critical thinking, dan creative thinking. Skillnya berbeda tentu teman-teman. Nah ini saya sudah tabelkan perbedaan UI dan UX. Teman-teman nanti silahkan dipahami. Untuk tujuan, UI itu membuat tampilan produk lebih menarik. UX memberikan kenyamanan saat memakai produk. Untuk fokus, UI itu berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan UX berfokus pada kenyamanan pengguna. Untuk elemen, UI itu ada animasi, tipografi, warna, video, dan tombol button. UX itu ada usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaction, dan desain. Based on atau berangkat dari mana sih UI itu berangkat dari desain berdasarkan riset desain dan konsep produk. Kalau UX itu berdasarkan riset pengguna. Tools itu kalau UI itu ada Flinto, Principle, FrameX, dan Adobe Illustrator. Kalau UX itu ada Sketch, Invention, Figma, Adobe XD, dan Axure. Buildingnya atau pre-buildingnya hasilnya itu adalah mockup. Kalau yang UX itu adalah wireframe dan prototype. Skill yang dibutuhkan UI itu adalah desain grafis, creative thinking, convergent thinking, desain branding. Creative thinking itu harus bisa berpikiran kreatif. Convergent thinking itu artinya kita bisa mencari ide itu dari mana saja, kemudian dipilih yang mana yang terbaik. Kemudian desain branding artinya kita harus bisa berpikir desain mana yang paling unggul. Kalau UX ya beranjak dari riset, critical thinking juga, harus kreatif juga, analisis, punya problem solving, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan wireframing. Oke, untuk pengantar UI UX-nya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.